Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan jalankan Apache Start seperti ini ya. Oke, kita akan coba buka localhostnya. Oke, localhostnya sudah terbuka ya. Nah, kita sekarang akan buka terminalnya. Kita akan buka Visual Studio Code-nya. Saya akan masuk ke directory PHP tutorial. Kemudian kita akan masuk ke 04 control flow ya. Oke, di sini kita akan buka kode insidernya atau Visual Studio Code, silahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, kita akan melanjutkan terkait dengan control flow. Nah, kita masuk dulu ke panduan ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan pernyataan if. Nah, di materi kali ini kita akan belajar terkait dengan if else. Nah, kalau if kemarin kan kita hanya untuk satu statement, tidak ada pengecualiannya. Nah, pernyataan if else memungkinkan kita untuk mengeksekusi pernyataan jika ekspresi bernilai true. Jika bernilai false, maka dia akan masuk ke else-nya atau pengecualiannya. Perintah dasar seperti ini. Di sini ada if, kemudian di sini ada ekspresinya atau boolean kondisinya ya. Nah, baru ini kondisi yang akan dieksekusi ketika bernilai true. Nah, dan yang ini akan yang dieksekusi ketika bernilai false. Maka ini ada dua blok yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi ekspresi yang kita tentukan. Oke, ataupun kita bisa juga dengan menggunakan ekspresi seperti ini dengan titik dua, else dan and if. Ini juga kita bisa ya. Nah, kita sekarang akan coba buat sebuah file untuk contohnya ya. Kita akan buat file misalkan if else.php ya. Nah, kita buat file seperti ini. Kita akan buka tag PHP-nya di sini. Kita akan buat sebuah variabel. Misalkan is grand, kita kasih false. Nah, di sini kita bisa cek jika kita gunakan is grand. Nah, kita tinggal ambil echo, misalkan saya mau menambahkan pesan Anda berhak mengakses halaman ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian untuk yang echo yang ini akan kita ambil tidak berhak untuk mengakses halaman ini. Kita akan save. Nah, kita akan coba buka localhostnya ya. Kita akan buka di sini PHP tutorial. Kemudian kita akan ambil 04. Ini 04 control flow. Oke. Ini if else. Nah, lihat di sini. Anda tidak berhak mengakses halaman ini. Kenapa? Karena ini kita false ya. Kalau misalkan ini kita ubah jadi true, maka dia akan mengeksekusi bagian yang true. Ini kita save. Kita jalankan, Anda berhak mengakses halaman ini. Oke ya. Ini contoh if else yang sederhana. Nah, kita juga bisa menggunakan if else pada tag HTML. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, untuk membuka tag HTML, pastikan teman-teman ada pembuka dan penutup untuk script PHP-nya. Nah, di sini baru kita bisa membuat script HTML-nya. Misalkan saya akan buat seperti ini ya, HTML basic. Kemudian kita akan buat di sini sebuah tag PHP ditandai dengan tag buka seperti ini ya, PHP, dan tag tutup tanda tanya siku seperti ini. Nah, di dalamnya ini akan kita buat sebuah variabel $is admin sama dengan misalkan true ya. Nah, kemudian kita akan cek if. Nah, kita akan gunakan $is admin. Nah, di sini kita akan gunakan yang simbol yang kedua ya, yang menggunakan titik dua seperti ini. Nah, titik dua. Nah, kita akan gunakan tag HTML_A. Nah, kita wrapnya kita kosongkan. Nah, isinya Anda
sebagai admin. Misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan else-nya. Nah, kita akan buat di sini PHP, kemudian kita tambahkan else Anda sebagai user, dan ini ada if-nya. Nah, ini tag basic untuk PHP if dengan menggunakan cara titik 2 dan if seperti ini. Ini juga bisa ya, kita coba buka lagi halamannya. Lihat di sini ada sebagai admin karena kita mendefinisikan true. Kalau misalkan kita ganti dengan false, nah kita refresh lagi. Nah, Anda sebagai user ini juga sudah berhasil ya, kita dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, kemudian selain if else, kita juga bisa menggunakan if dan else if. Jadi if else if ini digunakan untuk percabangan kondisional yang memiliki banyak kondisi. Jadi bukan cuma satu dan pengecualian, tapi ada beberapa kondisi yang bisa dipenuhi. PHP memeriksanya sebagai sampai mendapatkan true atau ke pengecualian else-nya. Perintah dasarnya seperti ini, ada if, kemudian ada else if. Untuk dicek berikutnya, dia akan cek satu persatu sampai bernilai true ya. Kalau misalkan udah menemukan yang true, dia akan keluar dari pengecekannya. Ini if, dia cek, oh false, kita cek lagi ke yang berikutnya, false, dan ke yang berikutnya sampai nemu else. Kalau misalkan di sini sudah menemukan bernilai true, maka else-nya tidak akan dieksekusi. Dia akan keluar, akan masuk ke blok yang ini. Nah, perintah dasarnya seperti itu, ataupun kita juga bisa menggunakan cara seperti tadi. Kita menggunakan titik 2, else if, dan menggunakan if. Ini juga bisa. Kita coba akan menggunakan file yang sama ya di sini. Nah, kita akan tambahkan. Nah, kalau misalkan kita memiliki tag HTML seperti ini, kita harus tambahkan lagi di sini tag script untuk PHP-nya. Seperti ini ya, kita tambahkan. Nah, di sini saya akan coba buat sebuah variabel number. Nah, ini saya mau kasih 10 misalkan ya. Nah, di sini akan saya cek jika dollar number lebih dari 10, kita akan lakukan pengecekan. Maka di sini kita akan echo angka lebih besar dari 10. Misalkan seperti ini ya. Nah, di sini kita tambahkan else if-nya. Ini untuk pengecekan berikutnya. Else if. Nah, else if-nya ini akan kita cek yang numbernya kurang dari 10. Dollar numbers. Nah, misalkan kita kasih kurang dari 10 seperti ini ya. Nah, di sini blok yang akan dieksekusi. Nah, ini angka lebih kecil dari 10 misalkan ya. Nah, misalkan kita tambahkan lagi untuk pengecualian dari kesemuanya, yaitu dengan else. Maka kita tambahkan angka sama dengan 10 seperti ini. Jadi ada 3 kondisi yang ini harus kita cek. Yang pertama, kondisi lebih besar dari 10, kondisi lebih kecil dari 10, dan kondisi kecuali dari keduanya, yaitu ini sama dengan 10. Kita akan save. Nah, ini contoh if dan else if. Kita coba refresh. Nah, lihat angka sama dengan 10. Nah, kita tambahkan di sini untuk BR ya, supaya ke bawah. Kita akan echo, kita akan save. Lihat tuh, angka sama dengan 10 karena kita memang ini hasilnya sama dengan 10. Kalau kita ganti dengan 11, kita save, kita refresh, angka lebih besar dari 10. Nah, sekarang kita ganti dengan 9 misalkan ya di sini. Kita ganti dengan 9, kita save. Nah, kita refresh, angka lebih kecil dari 10. Nah, ini semua kondisi bisa terpenuhi ya dengan menggunakan else if ini. Oke, kemudian kita juga bisa dengan menggunakan simbol titik 2 dan if. Nah, misalkan kita coba buat sebuah variabel x. Ini 10 misalkan ya. Kemudian saya akan buat variabel y.
ini 20. Nah, kemudian kita akan lakukan pengecekan if. Nah, jika dolar X-nya lebih besar dari dolar Y, nah seperti ini, kita tutup dengan titik 2. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel message. Message-nya kita akan kasih sebuah pesan bahwa X lebih besar dari Y, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan else if. Nah, kita akan ambil di sini else if-nya dolar X ini lebih kecil dari dolar Y. Nah, kita gunakan titik 2 lagi. Nah, ini akan kita ambil X lebih kecil dari Y. Nah, di sini kita akan tambahkan else titik 2. Nah, ini X sama dengan Y. Nah, setelah itu kita akan tutup dengan end if dan kita cetak untuk message-nya. Oke, kita akan save. Nah, sekarang kita akan coba refresh. Lihat, X lebih kecil dari Y. X-nya adalah 10, Y-nya adalah 20. Ini supaya dia ke bawah, kita tambahkan di sini BR ya. Kita save. Ini kita refresh. Lihat, X lebih kecil dari Y. Nah, kalau misalkan ini kita ubah jadi 10 ya. Nah, ini kita coba ya. Kita refresh, X sama dengan Y. Oke, contoh simpelnya seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Jadi kesimpulannya kita sudah belajar mengenai kondisional if, else, dan if, else, if ya. Yang kita gunakan untuk beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.